Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang penonton dan pendengar channel di garis bawahi. Oke, sekarang para pendengar semuanya, para penonton semuanya sedang apa di sini? Ada yang bilang Oke, kita kembali lagi dalam program WNTT, yaitu we need to talk. karena kita semua membutuhkan untuk berbicara. Oke, Bung. Kira-kira pada hari ini kita akan membicarakan tentang apa, Bung? Apa ya yang seru ya? Oh, Bung. Cewek-cewek yang ya mungkin ini mah Bung Dul juga suka lah ya. Oh, Saya apa pun itu? suka. Apa itu, Bung? Yang saya suka dan Bung Dul suka juga gitu, melihat cewek-cewek yang suka memamerkan tubuhnya di media sosial ataupun di platform-platform tertentu. Kenapa, Bung? Ya, kalau misalkan melihat persentase bisa jadi 1 berbanding 50 antara, bisa jadi ya, nggak pasti nih ya, antara laki-laki dan perempuan yang mau memamerkan bentuk tubuhnya. Enggak, banyak tuh, khususnya di kayak di TikTok gitu kan. Oke. Nah, gitu kan banyak banget yang bahkan maksudnya tidak segala usia, bahkan dari yang kecil sampai yang sudah tua pun ada. Nah, menurut Bung Dul sendiri gimana itu? Kalau kayak gitu ya, Bung, ya bukan tipe mengomentari, Bung. Nikmat ya kita ya. Iya sih, Iya, nikmat ya, senang-senang aja sebenarnya. senang-senang Saya juga aja, tapi menikmati. Cuman ada kekhawatiran sebenarnya. khawatir, iya benar, Bung. Karena Ada kekhawatiran ketika misalkan dah kita sudah punya anak kita perempuan, ataupun misalkan jangankan anak, pacar lah, pacar kita melakukan perempuan. hal itu. Oh, Pasti oh, iya. Ya kan coba. Ya lanjut. Jangan macam-macam lah. Nih misalkan nih pacarnya Bung Dul nih melakukan itu, gimana sikap Bung Dul? Nah, saya setuju tuh, Bung. Karena apa yang setuju kalau pacaran itu gitu? Jangan. Jadi kayak kalau misalnya pacar sendiri atau keluarga sendiri jangan. Tapi kalau misalnya orang lain ya bebas gitu. Kayak ya udah. Karena kalau kita melarang orang lain juga, akhirnya stok kita berkurang. Iya. Ini kayaknya nggak hanya tradisi pada perempuan juga ya, Bung ya. Pada kaum itu. Ada juga kaum laki-laki yang ini pamer otot, melepas bajunya gitu. Jadi kata saya mah lebih kayak ini ya, cinta kepada dirinya terlalu berlebihan gitu, Bung. Dia terlalu mencintai tubuhnya secara berlebihan dan dunia harus tahu akan itu gitu. Oke, jadi ibarat kayak misalkan Bung Dul baru punya pacar langsung dibawa ke undangan gitu kan. Kondangan. Agar dunia tahu kalau Bung Dul itu udah punya pacar. Udah gitu punya pacar. Setiap kondangan datangin. Walaupun bukan diundang. Enggak datang aja dulu gitu kan. Datang ke tongkrongan, langsung bray gitu kan. Ini cewek gue nih, bray. Datang. Lu siapa? Kok kata saya sih gitu, Bung. Jadi kayak emang dia tuh terlalu cinta gitu sama tubuhnya. Dan biasanya orang yang kayak gitu kan dia tahu kalau misalnya tubuh dia bagus. Oh, jadi dia berusaha untuk menghargai tubuhnya, ya kan? Untuk diperlihatkan ke orang-orang bahwa nih tubuh gua seperti ini gitu. Dengan itu dia menghargai bahwa tubuhnya itu bagus gitu dan layak dilihat orang lain gitu kan. Iya. Betul.
Tapi kenapa Bung Dul tidak mau pacar Bung Dul seperti itu? Nah itu dia Bung, saya juga bingung kenapa. Saya juga sampai bertanya sampai saat ini, kenapa? Kayaknya bukan saya aja deh Bung. Jadi kayak Iya, hampir betul. semua gitu kan kayak. Berarti kalau kayak gitu ya, apakah karena kita akhirnya kita gini, kita mau melihat bentuk tubuh cewek-cewek lain, punya orang lain, mungkin pacar-pacar orang lain, tapi kita tidak mau pacar kita untuk memperlihatkan tubuhnya ke depan orang lain. Berarti kita egois dong ya? Iya sih, jelas. Tapi gimana ya Bung ya? Apa ya? Kalau misalnya menurut Bung Rahman deh, Ya kalau saya sih pasti kayak gitu ya. Pasti lah, saya akan bersikap egois gitu kan. Ketika pacar saya mau kayak gitu, saya pasti ngelarang dong. Karena ya saya tidak mau pacar saya untuk dilihat sama orang-orang lain, apalagi kadang dijadikan bahan imajinasi dan lain-lain gitu. iya, taruh di bantal. Gimana kalau mereka lagi berimajinasi ada saya di dalam itu kan? Wah, Mereka kan kebiasaan. aduh. Jadi 2 orang ya, bertiga ya Bung ya. Terus mereka berimajinasi dengan pacar saya, tiba-tiba saya datang ganti pacar saya dan saya akhirnya di imajinasi mereka saya dan dia bertengkar gitu kan. Saya pengen ketemu Bung sama orang yang berimajinasi. Kalau saya sudah siap ketika berimajinasi ketemu sama pacarnya, ayo kita bahas. Oh iya. Tapi di imajinasi ya berarti. Iya, di imajinasi. Jadi kayak Kalau secara langsung mah nggak berani saya apa. berarti Bung berarti emang Bung hafal semua pasangan-pasangan wanita-wanita Ya kan itu? gitu. Oh, Ya kalau saya bilang, kalau saya masih siap. Kalau misalkan imajinasi tiba-tiba ketemu sama pacarnya, semua sama pacarnya. Walaupun- Iya. nggak tahu pacarnya atau bukan kan itu juga. Iya sih, Barangkali selingkuhannya atau kakak adikannya. kakak adik ketemu gede. Iya. Bung Dul, saya mau nanya nih, kalau nih misalkan apa yang cara Bung Dul melarang pacar Bung Dul untuk melakukan itu? Untuk melakukan apa Bung? Jangan bikin video-video yang memperlihatkan bentuk tubuh misalnya. Oh, cara melarangnya Bung, uninstall. Cara yang efektif ya. Kelas. Kalau dari segi pengalaman nggak ada Bung ya. Tapi kalau misal berandai-andai Andai ya tiba-tiba gitu ya. Kalau saya sih ikutan Bung. ikutan nonton. Ngapain? Kan saya yang punya. Oh, ikutan joget. Iya, jadi saya biar kembali lagi ke seperti yang Bung tadi, bertengkar dah di imajinasi. Oke. Jadi ketika ketika dia joget-joget gitu, saya ikut di sampingnya biar dunia tahu gitu kan bahwa wanita ini udah punya pacar. Dan kalau misalnya mau mengimajinasikan ya udah hayu, sama saya juga harus diikutin. Soalnya kan di imajinasi Tahunya imajinasinya pacar anda tidak terima Indonesia kan? Cuman anda sendiri terima imajinasi. Tidak. Itu sih cara efektif yang pertama. Oh, cara efektif yang kedua berarti. Yang pertama uninstall. Yang kedua ikutan kontennya gitu. Yang ketiga nggak tahu sih Bung. Saya baru kepikiran itu aja. Yang penting ikut dulu. Mungkin gini. Bisa nggak ya? Kalau misalkan nih kita memprovokasi para penontonnya. Gimana tuh Bung? Memprovokasi untuk mengatakan bahwa tubuh pacar kita itu jelek. Waduh. Misalkan kita pakai efek akun gitu. Anjir bener kayak gitu, bener nggak? Oh, lama itu kan. Akhirnya kan pasangan kita menjadi tidak pede gitu kan. Oh, membuat insecure. Iya. Serang psikis ya Bung. Sadis juga cari saudara.
Mental kena bos. Ya jadi gitu kan. Jadi kalau misalkan secara psikisnya sudah kena, kan akhirnya dia insecure ya, kata Bung Gul tadi gitu kan. Wah, aku ternyata tidak bagus tubuh. Oh, jadi dia kehilangan ini ya, penghargaan dari orang lain. Nah saat itu kita datang Bawa merangkul, bilang engkau lah yang tercantik di dunia ini, dasar laki. Iya. Jahat juga ya. Tapi enggak lah, untuk kebaikan bersama juga sih efektif itu. Iya betul, walaupun memang sedikit skenario ya. Iya. Tapi apa sih di dunia ini tidak ada skenario, ya kan? Wah, yang Jadi yang awalnya ada di TikTok, terus sekarang ada di pojokan kamar. Nangis galau, tapi nggak apa-apa kalau misalnya nangis galau nulis puisi, berubah jadi punya pujanggi. penempatan diri yang bagus. Jadi pujanggi dia. Ya. Pujangga kan laki-laki, kalau pujangga pujanggi kalau cewek. Kalau pincuk pujanggi. Ya kalau dari saya sih tipsnya itu gitu, bagi anda yang pasangannya suka memamerkan tubuhnya di konten-konten media sosial, lakukanlah tips yang pertama dulu. Karena kalau misalkan uninstall gagal, kemungkinan kan kegagalan aja dia install sendiri lagi kan. Iya benar, keberhasilannya 1% lah gitu. Iya. Karena dia bisa install sendiri. Ataupun dengan cara yang kedua, itu dengan ikutan joget bareng. Yang ketiga adalah jadilah provokator, jatuhin mental. Dia jatuh di media sosial, datanglah Anda sebagai penyelamat. Gitu tipsnya. Iya. Cuman hati-hati, jangan keterlaluan, nanti insecure bener-bener insecure, tahu bunuh diri aja di sini. Itu dia Bung yang saya takutkan. Kayak apa ya, ternyata si cowoknya ini jiwa julidnya tinggi juga, ternyata belum tersalurkan. Jadi kayak ke-enjoyan gitu. Malah jadi haters beneran ya. Ternyata lambe juga nih cowok. Ya gitu kan, ketika memang sudah terserang mentalnya, batasi, jaga. Tapi ya ingat itu kan, kasih batasan, ingetin gitu. Datanglah sebagai seorang yang mulia, yang berdedikasi tinggi gitu ya. Tenang deh, walaupun para penonton semua membuli adek, abang masih akan memuji-muji tubuh adek. Mantap. Live lah langsung di abang gitu. Rengsek emang. Iya, itu sebuah trik ya. Tips dari kami terkait para cowok-cowok yang pacarnya suka memamerkan tubuh pasangannya. Kalau misalkan ada yang berhasil, tolong komen ya. Komen di bawah. Bagaimana ceritanya? Dan keberhasilannya berapa persen? Gitu. Dan apa yang terjadi pada pacarnya? Iya. Betul. Iya kan, misalnya apakah pacarnya berubah jadi sang pujangga tadi, atau misalnya tiba-tiba jadi apa ya, yang tiba-tiba berprestasi, tiba-tiba jadi atlet. Iya, kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau ada yang sudah mencoba, tolong komen di bawah ini bagaimana hasilnya ya. Karena kita butuh hasil eksperimen. Jika eksperimen ini berhasil, kita akan mengadakan webinar untuk materi itu dengan Anda sebagai narasumbernya. Mantap. Mencari solusi dengan masalah. Ya udah Bung Gul, gitu dulu Bung Gul ya.